Kita tergabung dengan Kiki Harjadi di perjalanan menuju lokasi pemakaman Emeril Khan Mumtaz di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Kiki, bisa Anda ceritakan suasana iring-iringan sekarang sudah sampai mana dan bagaimana dengan suasana perjalanan hingga saat ini? Iya, Yuda, selamat pagi. Tadi proses iring-iringan ataupun bertolaknya dari jenazah almarhum Eril ini berangkat dari Gedung Pakuan sekira pukul 9:20, artinya memang sedikit molor dari jadwal yang kemudian sudah ditentukan. Seharusnya berangkat pada pukul 9 pagi ini. Dan saat ini saya sudah berada di dalam tol Paster yang akan menuju ke tol Soroja atau Soreang Pasir Koja yang nantinya akan menuju ke tempat peristirahatan terakhir dari Emeril Khan Mumtaz. Yuda, bisa saya gambarkan kepada Anda kondisinya memang tadi di jalan raya Bandung menuju gerbang tol memang luar biasa antusiasme dari masyarakat untuk kemudian bisa memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Eril. Begitu mereka berjajar baik itu dari sejumlah lapisan masyarakat, baik itu warga biasa, kemudian juga para pelajar, bahkan sejumlah karyawan-karyawan yang berada di lokasi di jalur yang kemudian dilewati oleh almarhum ini. Mereka sengaja keluar untuk memberikan penghormatan terakhir berupa doa-doa dari almarhum Eril. Kami melihat langsung keluar dengan begitu lancar dari Gedung Pakuan, kemudian menyusuri Jalan Kebon Kawung, kemudian juga menuju ke Jalan Pasir Kaliki, hingga akhirnya berada di dalam tol Paster. Dan memang saat ini lokasi posisi mobil kami, mobil CNN Indonesia berada tepat di belakang 8 mobil dari mobil jenazah yang kemudian membawa Emeril Khan Mumtaz. Tadi kami melihat di mobil jenazah sudah ada ayahanda dari almarhum Eril, yakni Bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan keluarga. Tidak banyak ekspresi yang kemudian disampaikan oleh Ridwan Kamil. Ridwan Kamil hanya memberikan lambaian tangan sambil sesekali mengucapkan terima kasih kepada warga yang kemudian datang langsung menyaksikan rombongan untuk melakukan perjalanan dari Gedung Pakuan menuju ke tempat peristirahatan terakhir Eril, yakni di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung. Ini juga kami saksikan beberapa petugas dari Jasa Marga juga memberikan penghormatan terakhir kepada Eril baru saja. Dan memang kita baru saja masuk tol. Yuda, kita akan coba tunjukkan gambar terkini. Foto jurnalis kami, Rusman Rusmana, akan memberikan gambaran kepada Anda. Kami baru saja masuk ke gerbang tol Paster. Inilah gambaran terkait dengan iring-iringan yang kemudian dilakukan oleh jenazah dari Emeril Khan Mumtaz. Kami tepat berada 8 mobil dari belakang jenazah Emeril begitu. Dan memang tadi kalau saya coba review juga mereka, para warga yang kemudian berada di kanan dan juga di kiri kami sayup-sayup menyampaikan sholawat untuk mengiringi kepergian dari Emeril Khan Mumtaz untuk kemudian menuju tempat peristirahatan terakhir. Ini luar biasa sekali, Yuda. Kita bisa lihat begitu tadi ketika memang sebelum masuk tol banyak warga yang kemudian berada di pinggir kanan dan juga kiri. Dan memang menurut rencana informasi yang kemudian kami terima, Yuda, bahwa perjalanan dari Gedung Pakuan menuju ke tempat peristirahatan Eril tepatnya di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung ini berjarak ataupun memakan durasi kurang lebih selama 1,5 jam. Artinya diperkirakan pukul 11 atau kurang dari pukul 11 rombongan ini akan tiba di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung untuk kemudian melakukan prosesi pemakaman. Nah, ini dia iring-iringan yang kemudian sudah dilakukan. Kami awak media, Yuda, tidak bisa mengambil gambar lebih dekat lagi karena memang sudah ada informasi ataupun aturan dari tim media dari Ridwan Kamil termasuk juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberi jarak kepada keluarga agar kemudian prosesi pemakaman ini bisa berjalan dengan lancar begitu. Proses pengamanan tadi dilakukan secara maksimal oleh Polrestabes Bandung. Dalam hal ini adalah Kasat Lantasnya Bapak Arik mengatakan bahwa memang pengamanan dilakukan di titik-titik tertentu. Nah, bisa Anda saksikan itu tadi barusan ada beberapa anak-anak yang kemudian melakukan penghormatan terakhir kepada Ananda Emeril Khan Mumtaz. Kami juga sempat berbincang dengan sejumlah warga ataupun alumni dari tempat sekolah SMA Eril, adik-adik kelasnya, adik-adik tingkatnya dari almarhum Eril mengatakan bahwa memang perangan sosok anak muda yang memiliki jiwa yang luar biasa, sosialnya yang luar biasa begitu. Ya, kita mencoba lebih dekat, sepertinya sudah ada tanda-tanda kita bisa lebih dekat lagi. Anda saksikan di samping kiri sana, itu adalah sejumlah warga yang kemudian
lokasinya, berada di sekitar tol, juga menyaksikan kepergian Eril. Mereka melambaikan tangan sebagai bentuk penghormatan, sayup-sayup. Saya mendengar suara sholawat dari mereka untuk kemudian mengantarkan Eril ke pintu, mengantarkan Eril menuju ke tempat peristirahatannya. Kita masih berusaha apakah bisa tidak untuk melihat bagaimana prosesi pemakaman ataupun jenazah yang membawa Emeril Khan, yang tadi juga sempat kami lihat Anda dari Eril, yakni Gubernur Jawa Barat, berada tepat di depan, ya, depan dari mobil jenazahnya untuk mengantarkan sang putra. Saya coba review sedikit tadi alur keberangkatannya kira pukul 9:20 menuju Jalan Kebon Jukut dan mengarah ke Pasir Kaliki, lalu masuk ke pintu gerbang tol Pas. Dan saat ini kami berada di gerbang tol Pas menuju gerbang tol Soroja atau Soreang Pasir Koja. Durasi ataupun jarak yang kemudian akan ditempuh oleh iring-iringan rombongan ini kurang lebih memakan 1 hingga 1,5 jam. Tapi karena memang ada pengawalan yang cukup ketat dari pihak kepolisian, dari Polrestabes Kota Bandung dan juga Polres yang dijemput di sana, sehingga waktu untuk tiba di tempat pemakaman nampaknya akan lebih cepat dari estimasi sebelumnya, yakni 1 jam. Nah, kalau saya coba lihat lagi, memang agak sulit ya Yuda untuk kemudian kita... Agak sulit ya Yuda untuk kemudian kita bisa lebih dekat lagi karena memang ada protokol yang kemudian berjaga di sisi kanan dan juga sisi kiri dari kendaraan jenazah yang membawa Emeril Khan Mumtaz ini, Yuda. Iya, Kiki, kalau tadi Anda katakan kurang lebih 1,5 jam mencapai kawasan pemakaman, tapi jika dilakukan dengan iring-iringan kendaraan pengamanan mungkin lebih cepat lagi. Kalau Anda lihat memang kondisi lalu lintas saat ini terbilang lancar, tapi banyak sekali animo masyarakat di sepanjang jalan yang memberikan doa dan juga menyambut kedatangan jenazah menuju ke pemakaman. Anda bisa menceritakan bagaimana animo warga sepanjang jalan tadi? Mungkin Kiki bisa menceritakan sejauh Anda melihat warga masyarakat mungkin yang memang tidak secara personal mengenal Eril, seperti apa mereka melihat prosesi saat ini, Kiki? Iya, Yuda, terus terang saya sangat takjub dengan antusiasme warga yang kemudian terlihat. Dari mulai gerbang utama ataupun ketika keluar dari gedung Pakuan, sejumlah masyarakat ini sudah berjejer di kanan dan juga kiri sepanjang jalan. Yuda, sepanjang jalan gedung Pakuan menuju gerbang tol Paster, mereka berdiri membawa spanduk bertuliskan ungkapan duka cita, tuliskan selamat jalan A. Eril, kemudian juga doa terbaik dipanjatkan A. Eril, kemudian juga A. Eril semoga diberikan tempat yang lapang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kurang lebih gambaran tulisan-tulisan yang kemudian dibawa oleh sejumlah warga mengiringi kepergian Eril. Selain membawa spanduk, mereka juga membawa bunga mawar berwarna putih. Ketika kami sempat tanya kepada mereka apa tujuan membawa bunga, ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada A. Eril sebagai ikon anak muda. Meskipun beliau adalah seorang anak dari pejabat publik, tapi kerendahan hati yang dimiliki Eril, kemudian juga semangat sosial yang dimiliki Eril ini ternyata memberikan sebuah istilahnya nilai tambah lain bagi para warga. Dan kemudian diceritakan tidak hanya anak muda yang kemudian juga berdiri di kanan dan kiri, tapi juga sejumlah masyarakat dari mulai orang tua. Bahkan mereka juga sebelumnya tidak mengenal Eril sama sekali, tapi dengan semangat yang kemudian disampaikan oleh Eril melalui media sosial, kemudian juga pemberitaan-pemberitaan, mereka meyakini bahwa Eril merupakan sosok yang paling inspiratif dan juga memiliki peran lebih terhadap apa yang kemudian dilakukan selama ini. Bahkan Yuda, saya gambarkan kepada Anda, jalan tol ini seharusnya clear dari warga, tapi warga sekitar bisa Anda saksikan di kanan kiri layar kaca Anda. Ini adalah gambaran bagaimana warga ini terus berdatangan, mengabadikan, melambaikan tangan, sayup-sayup sholawat kami dengar, mengantarkan kepergian Emeril Khan Mumtaz, putra dari Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Inilah bentuk kecintaan nampaknya dari warga Bandung, warga Jawa Barat untuk mengantarkan untuk terakhir kalinya kepada Emeril Khan Mumtaz. Nah, berbicara mengenai situasi arus lalu lintas, Yuda, yang kami pantau di dalam tol saat ini nampaknya memang cukup steril, bahkan sejumlah warga yang kemudian yang bukan termasuk ke iring-iringan rombongan ini memang menepi terlebih dahulu untuk memberikan jalan kepada iring-iringan agar kemudian bisa berjalan dengan tanpa hambatan begitu, sehingga memang bisa Anda saksikan begitu di layar kaca Anda di sebelah kiri ini juga sejumlah truk-truk operasional, kemudian juga
warga ini sudah mulai menepi. Yuda, saat ini kita sudah bergeser masuk ke pintu tol Soroja. Ini adalah salah satu akses terakhir begitu ya untuk masuk ke kawasan Cimaung. Jaraknya kurang lebih untuk keluar tol Soroja ini sekitar lebih dari 5 km. Nampaknya untuk kemudian keluar, dan ini merupakan akses terakhir pintu tol dari Paster menuju Soreang Pasir Koja. Nah, kita lihat ini adalah prosesinya, memang dilakukan juga pengamanan oleh pihak Jasa Marga di sini terlihat begitu untuk kemudian bisa akses dengan mudah menuju ke tol Soroja ini. Yuda, informasikan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah, ini adalah akses terakhir sebelum nantinya masuk ke kawasan Kabupaten Bandung untuk pintu tol dari Paster, kemudian nantinya ke pintu tol Soroja yang nantinya keluar di Soreang dan nantinya akan dilanjutkan melalui jalur arteri menuju ke pemakaman. Informasi yang kemudian kami dapatkan dari pihak kepolisian Polresta Bandung mengatakan bahwa memang kurang lebih ada sekitar 150 tim pengamanan gabungan dari Polres Bandung, kemudian juga Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, termasuk juga dari Satpol PP untuk kemudian mengamankan kedatangan dari jenazah Emeril Khan Mumtaz untuk kemudian nanti akan dimakamkan di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini. Yuda. Iya, Kiki, kalau tadi Anda katakan ini adalah akses terakhir daerah Soroja menuju ke arah Kabupaten Bandung, berarti nanti melalui jalur utama. Lalu bagaimana dengan akses jalur utama? Memang di sana pasti akan lebih padat, mengingat memang jalur utama pastinya sudah bersentuhan dengan jalur kegiatan keseharian warga. Lalu bagaimana dengan pengamanan di sana, kemudian juga accessibility warga dan juga nanti kendaraan dari para pengiring jenazah maupun kendaraan jenazah sendiri, apakah sudah diperkirakan sehingga tidak saling mengganggu aktivitas di sana? Ya, hal itu dikoordinasikan langsung oleh Polresta Bandung yang mengatakan bahwa memang sejumlah aturan ataupun skenario sudah dilakukan Yuda untuk kemudian bisa melakukan pengamanan di Kabupaten Bandung. Jadi memang koordinasi terus dilakukan antara Polrestabes Bandung kemudian juga Polresta Bandung, termasuk di dalamnya adalah Polda Jawa Barat yang melakukan pengawasan juga secara lebih intensif. Ini adalah akses terakhir, nanti kemudian kita akan masuk ke jalur arteri, artinya memang jalurnya akan lebih sempit, kemudian juga akan lebih padat lagi, sehingga memang diperlukan koordinasi. Nah, kalau tadi mengutip apa yang kemudian disampaikan oleh Polresta Bandung, mengamankan ada 150, pengamanan juga sudah dilakukan. Kemungkinan besar ataupun kemungkinan yang kemudian akan dilakukan di luar sana ataupun pasca keluar tol Soroja ini akan ada sterilisasi jalur yang kemudian akan menuju ke pemakaman keluarga Emeril Khan Mumtaz. Karena memang kalau mengutip apa yang kemudian disampaikan oleh tim media dari Ridwan Kamil mengatakan mengapa pada akhirnya keluarga memilih pukul 9 pagi keberangkatan akan dilakukan tidak lebih awal, karena ini bertujuan untuk tidak mengganggu aktivitas dari warga. Karena hari ini adalah hari Senin tanggal 13 Juni 2020, kemungkinan besar aktivitas masyarakat ini baru akan dimulai pada hari ini, semisal sekolah, kemudian juga beraktivitas di dalam kantor, sehingga pada akhirnya pihak keluarga memilih untuk kemudian melakukan perjalanan menuju tempat peristirahatan Emeril dari Gedung Pakuan ini sekira pukul 9 pagi tadi. Sehingga memang diprediksi ataupun diantisipasi dengan hal tersebut. Yuda, sudah pukul 10 kalau kita hitung-hitung, artinya tadi perjalanan dari Gedung Pakuan menuju ke kawasan Soreang ini hanya memakan waktu kurang lebih 40 menit. Jadi kalau prediksinya memang tidak akan lebih dari 1 jam untuk tiba di tempat pemakaman umum, di tempat pemakaman keluarga di kawasan Kabupaten Bandung ini. Baik, kita Kiki. saksikan ini adalah rombongan iring-iringan.